Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Agi Syahir dengan NPM 10070320091. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Akan memaparkan terkait penelitian yang saya lakukan dengan judul Analisis Penentuan Lokasi TPS di Desa Cingambul, Kabupaten Majalengka. Nah, masuk ke pendahuluan. Jadi di sini di dalam penelitian ini makhluk hidup dan lingkungan itu saling memengaruhi. Nah, jadi maksud saling memengaruhi itu jika kita sebagai makhluk hidup bersikap baik terhadap lingkungan atau tidak merusak lingkungan, maka lingkungan itu pun akan memberikan dampak baik untuk kita selaku makhluk hidup yang ada di sekitarnya, seperti itu. Lalu yang kedua itu ada persampahan, merupakan permasalahan yang krusial. Kenapa bisa dibilang krusial? Ya, karena pada saat ini gitu, setiap tahunnya itu terjadi peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas manusia di Indonesia. Nah, itu menyebabkan juga peningkatan produksi sampah. Jika tidak diatasi permasalahan persampahan, maka itu akan ya berdampak sangat buruk untuk lingkungan terutama ya. Lalu untuk makhluk hidup juga seperti pada gambar di samping itu. Nah, itu merupakan fenomena illegal dumping di Desa Cingambul. Kenapa bisa terjadi? Ya karena tidak adanya sarana persampahan mungkin membuat masyarakat bingung untuk membuang sampah kemana. Nah, selain itu, bagi suatu desa, TPS adalah suatu fasilitas yang vital gitu. Karena dengan adanya TPS ini, banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa didapat, seperti mencegah pencemaran lingkungan, lalu mengurangi resiko penyakit, lalu membuat pengelolaan sampah menjadi lebih efisien tentunya ya, lalu menjadi pendapatan tambahan juga bagi masyarakat jika bisa dikelola dengan baik, dan yang terakhir dapat meningkatkan citra desa. Nah, namun sebelum adanya TPS di Desa Cingambul, tentu kita harus menentukan lokasi TPS itu berdasarkan teknis dari standar nasional Indonesia ataupun juga dari peraturan lainnya. Hal itu tentu menjadi pertimbangan yang sangat baik, yang sangat-sangat baik dan membantu untuk pengadaan TPS ini. Kemudian masuk ke metode penelitian. Di sini saya menggunakan software ArcGIS dengan menggunakan teknik overlay. Nah, teknik overlay ini menggunakan tool intersect yang menggabungkan data-data yang menjadi pertimbangan penting dalam analisis penentuan lokasi TPS, seperti data kemiringan lereng, aksesibilitas, kondisi tanah, jarak terhadap jalan raya, jarak terhadap permukiman, dan juga jarak terhadap sungai. Nah, kemudian ada ini merupakan gambaran secara khusus gitu ya mengenai bagaimana sih scoring atau bagaimana sih metode penelitian yang dilakukan. Nah, sebelumnya kita harus sudah mempunyai dulu data-data terkait aksesibilitas, kemiringan lereng, jenis tanah, jarak terhadap jalan raya, jarak terhadap pemukiman, dan juga jarak terhadap sungai. Kemudian, data-data tersebut sudah dalam berbentuk SHP dan juga memiliki skor dari masing-masing kriterianya. Kemudian, semua data tersebut digabungkan menjadi satu menggunakan ArcGIS dengan scoring. Nah, untuk langkah-langkahnya, jika kita sudah memiliki data-datanya, mulai membuka aplikasi ArcGIS, klik fitur geoprocessing, lalu ada pilihan intersect, kita klik saja intersect, kemudian akan muncul tampilan pada gambar kedua. Nah, kita itu di sana menggabungkan data-data SHP dari kriteria lokasi tadi. Lalu digabungkan saja, klik OK. Kemudian jika sudah digabungkan, kita bisa melihat Open Attributable. Open Attributable ini merupakan dari bukaan dari SHP yang tadi digabungkan semua SHP. Kemudian setelah itu klik table option, kemudian klik add field di attributable tadi. Nah, add field ini, table option dan kemudian klik add field ini untuk membuat kolom.
kolom untuk skor akhir. Lanjut, setelah kolom skor akhir dibuat, klik kanan pada kolom tersebut, lalu ada pilihan field kalkulator untuk menjumlah skor dari beberapa SHP yang sudah digabungkan tadi. Kemudian dijumlahkan dan muncul skor akhir. Nah, untuk skor akhirnya itu sebetulnya banyak poligon-poligon atau area-area yang memiliki skor bagus gitu ya, memenuhi, cuman hanya saja setelah dianalisis kembali hanya ada 3 lokasi yang menurut ketentuan teknis itu sesuai, yaitu ada di lokasi A, B, dan C. Lokasi A sendiri ada di RW 2, kemudian lokasi B di RW 1, dan lokasi C di RW 3. Masing-masing skornya 15 untuk C, 15 untuk B, dan 14 untuk A. Ketiga lokasi ini tentu memiliki potensi dan juga kelemahannya masing-masing, seperti pada tabel berikut. Nah, kemudian masuk ke kesimpulan saja. Kesimpulan yang pertama itu adalah pilihan lokasi. Nah, jadi pada kesimpulan ini terdapat beberapa lokasi yang dianggap potensial sebagai TPS. Ditandai dengan skor akhir overlay yang lebih tinggi, lokasi-lokasi ini umumnya berada di area yang lebih terbuka dan mudah diakses oleh kendaraan. Yang kedua itu pertimbangan faktor lingkungan. Analisis ini telah mempertimbangkan faktor lingkungan seperti keberadaan sungai. Jadi lokasi yang terlalu dekat dengan sungai atau area lindung itu kemungkinan besar akan dihindari untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungannya. Yang ketiga, ada peran jaringan jalan. Nah, jaringan jalan juga eh, sangat baik, sangat penting untuk menunjang operasional TPS. Jadi lokasi yang mudah diakses oleh kendaraan pengangkut sampah akan lebih efisien dan efektif. Nah, kenapa tadi area-area area-areanya itu yang memiliki skor mencukupi itu banyak, namun hanya dipilih 3 karena ini peran jaringan jalan. Jaringan jalannya tidak mendukung di area-area yang tidak terpilih. Kemudian yang terakhir itu secara keseluruhan lokasi yang paling potensial mengerucut ke 3 lokasi yang berbeda yang terletak di RW 1, RW 2, dan RW 3. Namun perlu dilakukan kajian lebih lanjut dan melibatkan berbagai pihak terkait untuk mengambil keputusan yang tepat dan berkelanjutan. Seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.